Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar kata-kata ruqyah. Ruqyah adalah pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasul Muhammad SAW berupa doa-doa yang mustajab. Nah, coba sekarang kita pelajari sedikit meruqyah terhadap ain. Ain ini adalah anak panah yang melesat dari jiwa pendengki ataupun pelaku ain ke arah objek kedengkian dan objek pandangan mata. Jika ada orang yang dengki sama kita, jika ada orang yang terlalu kagum sama kita, mungkin hanya dirinya yang ingin merasa mencintainya, akhirnya disantet ataupun diteluh ataupun diguna-guna dan lain sebagainya, dipelet. Nah, pekerjaan itu yang dikirim adalah ain, sesuatu yang bersumber dari syaitan atau syaitan dari bangsa jin. Nah, ketika anak panah kedengkian melesat daripada jiwa pendengki, jiwa pendendam, jiwa yang sakit hati, terkadang tepat sasaran dan terkadang kena sasarannya, terkadang tidak kena. Jika tepat mengenai objek sasaran yang tidak membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, maka efek ain akan berpengaruh padanya. Mungkin dia akan kesakitan, mungkin dia tidak merasa, tetapi hidupnya selalu gelisah. Tapi jika mengenai sasaran yang membentengi diri dengan zikir dan doa, maka tidak akan berpengaruh. Ini zikir yang sudah kita bahas. Zikir apa saja? Ucapan yang baik-baik, mengucap subhanallah, tapi sarana untuk berzikir ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga kita berdoa dengan doa yang kita bisa, maka ain tersebut tidak akan berpengaruh. Dia akan meleset, sekalipun kena tidak mempunyai pengaruh karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ain yang menimpa manusia adalah dampak dari kedengkian atau juga rasa kekaguman yang berlebihan atas apa yang dilihatnya. Dan itu tentunya tidak disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari rasa kedengkian dan kekaguman yang berlebihan diikuti oleh setan dari kalangan jin, setan dari bangsa jin. Nah, sehingga mungkin dia bisa atau juga dia pergi ke rumah dukun untuk menyantet atau mengirimkan ain kepada orang-orang yang didengki, kepada orang-orang yang didengkikannya, kepada orang-orang yang dia tidak sukai, kepada orang-orang yang dia dendam kepadanya, sakit hati. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena ain atau terkena santet ataupun terkena penyakit yang bersumber dari setan dari bangsa jin? Pelaku ain melemparkan sifat kepada objek yang diincar tanpa menyebut nama Allah. Bahkan yang disebut adalah nama setan dan tidak memohon keberkahan padanya. Kemudian isyarat tersebut ditangkap oleh setan dengan tujuan untuk mencelakakan atau menyakiti korban. Hal ini bisa terjadi jika Allah menghendakinya dan si korban tidak membentengi dirinya dengan bacaan-bacaan zikir dan doa kepada Allah Ta'ala, maka dia akan terkena. Tapi kalau dia bentengi dirinya, sebagaimana yang sudah kita bahas, insya Allah dia akan terlindungi. Zikiran dan doanya itu menjadi perisai buat dirinya. Ada dua kondisi dari ciri-ciri korban yang terkena ain, santet ataupun teluh dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi pembelajaran buat kita. Saya juga mengangkat materi kali ini tentang ada suaminya yang terkena pelet, ada tetangganya atau anaknya yang terkena teluh dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bahas sekarang nih. Ada dua korban yang mempunyai kondisi tertentu jika dia terkena ain. Ain ini sesuatu yang dikirim dari seseorang pendengki, bisa dikatakan santet ataupun teluh dan lain-lainnya. Jika korban ain mengetahui bahwa pelaku ain, dia mengetahuinya, hendaklah ia menyuruhnya untuk mandi. Dan pelaku ain harus menurutinya dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW.
Kemudian air bekas mandi tersebut, air bekas mandi pelaku ain, pelaku santet, diambil dan disiramkan dari sisi belakang orang yang terkena ain tersebut dengan sekali siram. Ini kalau pelakunya diketahui, insya Allah dengan izin Allah dia akan sembuh darinya. Coba ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain wa idza stughsiltum faghsilu. Ain benar adanya. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Bila kalian diminta mandi, maka mandilah. Ini hadis keluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Bagaimana cara mandinya nih orang yang melakukan ain atau terkena ain? Ada tuntunan dari Rasulullah SAW, hadis dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif. Ayahnya bercerita kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dan pergi bersamanya ke Mekah. Kemudian Sahal terjatuh dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Beliau ditanya, ya Rasulullah. Rasulullah ditanya nih ya, apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat mengobati Sahal? Demi Allah, dia tidak dapat mengangkat kepalanya dan tidak sadarkan diri. Tuh, kalau orang terkena ain begitu tuh, tidak sadarkan diri, tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi dalam dirinya sadar dia, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah balik bertanya, apakah kalian mempunyai tuduhan pada seseorang? Mereka menjawab, Amir bin Rabi'ah pernah memandanginya. Beliau memanggil Amir dan beliau marah kepadanya dengan mengatakan, atas dasar apa seseorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ketahuilah, bila salah seorang dari kalian melihat hal-hal yang mengagumkan, maka mintalah keberkahannya. Kemudian beliau berkata kepadanya, mandikanlah dia. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat ketika itu memandikan Amir bin Rabi'ah. Maka ia membasuh wajah dan kedua tangannya sampai siku-sikunya, lalu kedua lututnya sampai ujung kedua kakinya dan bagian dalam kainnya dengan ember. Kemudian air tersebut disiramkan di kepala dan punggungnya dari belakang sehingga ember itu mencukupinya. Air yang ada di ember tersebut mencukupinya. Demikianlah yang dilakukan beliau sehingga Sahal bisa pergi beserta orang-orang tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an. Nanti mungkin kita akan membahas bagaimana cara mengobati ain dengan cara meruqyah ataupun sesuai dengan syariat Islam. Nah yang terakhir, jika pelaku ain tidak diketahui, tadi kan diketahui ya, jika pelaku ain atau pelaku santet atau pelaku teluh tidak diketahui, maka orang yang terkena ain diruqyah dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW, disertai prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Baru ini tugasnya meruqyah orang-orang yang terkena ain atau santet yang tidak diketahui siapa pelakunya. Orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah harus berkeyakinan bahwa hanya Allah saja yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Yakin tuh, yakin-yakinnya. Dan Al-Quran adalah obatnya. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas doa apa saja yang harus kita baca. Untuk diri kita kah atau untuk orang lain kah? Jadi kalau misalnya kita mengetahui pelaku daripada yang menyantet ini, kata Rasulullah, mandikan dia, kemudian bekas mandinya itu disiramkan kepada orang yang terkena ain tersebut. Nah buktinya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sahal itu langsung sembuh. Sementara yang melakukan adalah Amir bin Rabi'ah. Nah ini sesuatu yang sesuai dengan syariah. Nah kita jangan terpancing dengan informasi-informasi dari syaitan. Jika terkena santet atau terkena ain, maka pergi ke dukun ini, ke dukun itu. Akhirnya main kuat-kuatan syaitan dari bangsa jin. Kalau misalnya syaitan dari bangsa jin tersebut lebih kuat, kalau lebih lemah, maka kita akan terkena dampak yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi hanya Allah lah yang maha kuat dari segala-galanya.
Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang atau untuk siapa saja yang minta perlindungan kepada Allah. Kurang lebih dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.